Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, nama saya Muhammad Jafar Siddiq. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat tema tentang hakikat manusia. Oke, let's get started. Oke, pertanyaan yang sering muncul itu adalah untuk apakah kita terlahir sebagai manusia? Pertanyaan itulah yang akan selalu ada dari dahulu hingga sekarang. Pertanyaan yang akan selalu terdengar dari saat manusia lahir hingga manusia meninggal. Sesuai dengan tinjauan kefilsafatan tentang manusia, disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanya. Dalam hal ini, manusia sebagai makhluk yang mempertanyakan dirinya sendiri dan keberadaannya dalam kosmos secara menyeluruh. Atas keingintahuan manusia akan posisinya dalam alam itulah, manusia sadar bahwa dirinya adalah seorang penanya. Jika kita merunut jauh ke belakang, sebelum manusia mengenal peradaban, persoalan-persoalan filsafati sudah menjadi bagian dari kehidupan seorang manusia. Jika kita melihat dari segi dayanya, manusia memiliki dua macam daya. Di satu sisi, manusia memiliki daya untuk mengenal dunia rohani yang nous, intuitif, supranatural, dikarenakan oleh kerjasama yang dilakukan dengan akal, menjadikan manusia dapat memikirkan serta memperbincangkan hal-hal yang bersifat rohani. Di lain sisi, manusia memiliki daya pengamatan atau aistesis. Karena pengamatan yang disertai dengan daya penggambaran atau penggagasan, manusia pada akhirnya memiliki pengetahuan yang luas. Ada beberapa pandangan para filsuf mengenai manusia. Manusia memiliki dua elemen dalam dirinya, yaitu jiwa dan tubuh. Yang keduanya merupakan elemen yang berdiri sendiri, yang satu lepas dari yang lain. Jiwa berada di dalam tubuh layaknya dalam sebuah penjara, seperti yang diungkapkan oleh Plato, bahwa tubuh adalah musuh jiwa karena tubuh penuh dengan berbagai kejahatan, dan jiwa berada dalam tubuh yang demikian itu, maka tubuh merupakan penjara jiwa. Menurut pemikiran Plato, manusia terdiri dari tiga bagian, yaitu nous, akal, thumos, semangat, epitumia, nafsu. Karena pengaruh nafsu, jiwa manusia terpenjara dalam tubuh. Hanya kematian yang akan melepaskan jiwa dari belenggu tersebut. Lalu Demokritus mengajarkan bahwa manusia adalah materi, jiwa pun adalah materi yang terdiri dari atom-atom khusus yang bundar, halus dan licin. Oleh sebab itu tidak saling mengait satu sama lain. Demikian juga atom-atom yang berbentuk lain. Namun ada juga aliran yang mengajarkan tentang aliran perpindahan seperti Pitagoras. Pitagoras mengajarkan keabadian jiwa manusia dan perpindahan ke dalam jasad hewan apabila telah mati, dan jika manusia tersebut mati, maka jasadnya akan berpindah ke jasad lainnya. Demikianlah seterusnya. Perpindahan jiwa yang demikian disebut dengan suatu proses penyucian jiwa. Jiwa akan kembali ke tempat asalnya di langit apabila proses penyuciannya telah selesai. Oleh karena kejahatan dianggap telah bersemayam dalam benda, maka tugas manusia adalah membebaskan diri dari pengaruh tubuhnya dengan tidak makan daging, bermusik, tidak mengadakan persetubuhan, dan lainnya. Paham Pitagoras ini dianut oleh Apollonius dari Tyana. Tinjauan kefilsafatan tentang manusia di atas menitik beratkan kepada dayanya. Akan tetapi, pandangan Philo yang mempertemukan filsafat Helenisme dengan agama Yahudi lebih menitik beratkan pada aspek lain. Hal ini jelas dalam pandangannya bahwa dalam strukturnya manusia adalah gambar alam semesta. Akan tetapi manusia sebagai manusia yang tidak bertubuh telah ada sejak kekal di dalam logos. Jiwa manusia dibedakan antara jiwa sebagai kekuatan hidup dan jiwa yang bersifat akal. Jiwa sebagai kekuatan hidup berada di dalam darah dan tidak akan binasa. Jiwa yang bersifat akali atau nous adalah jiwa yang lebih tinggi yang bersifat ilahi. Sebelum manusia dilahirkan, jiwanya sudah ada. Jiwa ini tidak dapat binasa. Ia memasuki tubuh dari luar. Di dalam tubuh jiwa itu
terpenjara. Oleh karena itu, hidup di dalam dunia adalah sebuah kejahatan. Kematian mewujudkan suatu kebebasan, di mana orang dibangkitkan kepada hidup yang sejati dan kepada kebebasan. Dalam hal ini, Philo ingin menyebutkan bahwa tujuan hidup manusia ialah menjadi sama dengan ilah. Adapun caranya adalah dengan menahan diri dari dunia dan segala nafsu, menentang perangsang yang datang dari luar dan mengarahkan diri kepada dirinya saja. Namun, saya punya pandangan lain tentang manusia. Manusia adalah jiwa dan raga yang satu. Keduanya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jika ada jiwa tanpa tubuh, maka ia hanya dapat disebut sebagai ruh. Dan jika ada raga tanpa jiwa, maka ia hanya dapat disebut sebagai mayat. Jiwa itu bagaikan seorang pemimpin, dan raga adalah fasilitatornya. Sebuah jiwa akan berarti menjadi seorang manusia apabila ia memiliki raga untuk dikendalikannya. Begitupun sebaliknya, raga akan berarti menjadi seorang manusia apabila ia memiliki jiwa yang mengendalikannya. Kesatuan antara jiwa dan raga itu merupakan wujud keutuhan seorang manusia yang sejati. Hal itu mutlak sifatnya dan tidak kekal. Tujuan manusia adalah mencapai sebuah tempat tertentu setelah kematian yang disebut dengan surga. Untuk dapat mencapai tahapan tersebut, manusia haruslah menjauhi hal-hal yang tidak baik seperti mencuri, membunuh, merendahkan orang lain, dan sebagainya. Selain itu, manusia juga harus melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama manusia dan alam sekitarnya. Aturan-aturan mengenai hal yang baik dan hal yang buruk tersebut merupakan komitmen antara manusia dengan Tuhan. Bisa dibilang, tujuan akhir manusia adalah sebuah kebahagiaan yang abadi tanpa ada lagi akhir dari kebahagiaan tersebut. Pendapat ini hampir serupa dengan pemikiran Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, manusia tidak lebih pada suatu bagian alam bendawi yang mengelilinginya. Oleh karena itu, maka segala sesuatu yang terjadi padanya dapat diterangkan dengan cara yang sama, dengan cara menerangkan kejadian-kejadian alamiah, yaitu secara mekanis. Dengan kata lain, manusia hidup selama darahnya beredar dan jantungnya bekerja, yang disebabkan pengaruh mekanis dari hawa atmosfer. Hidup manusia adalah gerak anggota-anggota tubuhnya. Aristoteles pun berpikir serupa, bahwa manusia merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tubuh dan jiwa yang merupakan dua segi dari manusia yang satu. Tubuh adalah materi dan jiwa adalah bentuk. Manusia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka pada saat manusia mati, maka kedua-duanya akan mati. Itu berarti jiwa manusia tidak abadi. Namun, Aristoteles berpikir bahwa tidak ada kehidupan setelah mati. Jadi kematian adalah akhir dari segala-galanya. Pemikiran para filsuf tentang manusia terus berkembang. Akan tetapi di dalam perkembangan tersebut tidak dapat disimpulkan penalitasnya, terutama yang menyangkut kesempurnaan pemikirannya. Perkembangan pemikiran tentang manusia menunjukkan adanya upaya terus-menerus untuk menemukan hakikat manusia. Hal ini berarti ingin dicapai pengertian yang mendalam dan radikal tentang manusia. Wait, aku ada telepon, guys. Hey bro. Hi. Hey bro, what's happened? Gue kangen lo bro. I miss you too bro, I miss you too. Sekarang aku lagi bikin konten nih. Bro, gue ingin nanya nih, apa harapan lu dan tujuan hidup lu? Kalau masalah harapan hidup sih ya, harapan gue bisa hidup tenang, hidup damai. Pokoknya nggak ada masalah, tenang aja, santai. Terus kalau tujuan hidup,
Setahu gue, orang yang tidak memiliki tujuan hidup adalah orang terlabir di dunia. Yep. Karena seseorang dilahirkan untuk hidup di dunia yang hanya sementara kan. Lalu apabila tidak memiliki tujuan hidup, apa yang kau lakukan di sini gitu? Ibaratnya seperti seseorang yang naik bis kota tetapi tidak tahu kemana tujuan ia berhenti nantinya. Well, gue emang masih suka lupa jika gue ini udah berkepala dua, mungkin karena faktor masih suka bermain-main. Kemudian ya gue berpikir bahwasannya gue udah menginjak umur 20 tahunan, seharusnya gue sudah matang mikirin tujuan hidup gue. Ya gue juga berpikir bahwa jika melihat 20 tahun lagi terkesan udah dewasa, orang yang berwibawa, tegas, udah mencapai tujuan hidup yang jelas, orang yang pastinya berkarakter. Terus kalau ditanya tujuan hidup gue 20 tahun lagi apa, mungkin gue juga sulit buat ngejawabnya. Tujuan hidup gue sendiri itu apa? Seperti makhluk Tuhan lainnya, tujuan hidup gue adalah masuk surga. Tapi selain itu, selama hidup di dunia, gue juga ingin menjadi seseorang yang berarti, bermanfaat, hingga ketika mati nanti nama dan karya gue masih akan terus dikenang oleh orang-orang. Dan di 20 tahun mendatang gue memutuskan udah menjadi seorang seniman dalam rangka keinginan gue sendiri, dan menjadi seorang pengusaha yang sukses sesuai keinginan pribadi, dan tentunya sudah berkeluarga dan memiliki anak. Ya gue memang ingin membuat pencapaian tinggi, tapi gue baru berani memanjat, bukan langsung meloncat bahkan terbang melesat. Gue itu orang yang hargai sebuah proses. Gue emang ingin mencapai tujuan yang pasti, tapi belum berani langsung berlari. Paling tidak gue tahu kemana arah hidup ini yang akan gue jalani. Oke bro, itu tujuan bagus, tujuan yang luar biasa. Gue senang dengarnya. Oke bro, gue lagi bikin konten nih. Nanti kita ketemu. See you. Oke, see you. Oke. Nah itu dia tadi guys, harapan dan tujuan hidup dari diri gue yang lain. So mungkin sampai sini saja hakikat manusia yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. So take care of yourself, have a good day, and see you next time. Bye bye.